Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Semoga hari ini kalian tetap selalu semangat ya anak-anak. Nah, kita bertemu lagi hari ini anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 anak-anak tentang tokoh dan penemuan. Nah, sebelum Bapak mulai, tidak bosan-bosannya Bapak mengingatkan kalian untuk selalu menjaga kesehatan anak-anak. Salah satunya yaitu rajin cuci tangan, kemudian tidak berkumpul ya, kita belajar di rumah ya. Jadi tetap jaga kesehatan anak-anak di masa pandemi ini ya, baik ya anak-anak ya di rumah ya. Anak sebelum mulai coba Bapak absen dulu. Fitriani. Alin. Kun. Reka. Adi Aska. Ya, hadir semua ya. Ya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita doa dulu anak-anak. Ya, ilmu yang kita belajar ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya anak-anak ya. Bisa? Oke, coba pimpin doa salah satu dari kalian. Coba Bapak tunjuk Anggun, pimpin doa Anggun. Teman-teman, pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya anak-anak, supaya kita semangat hari ini belajarnya ya. Coba kita nyanyi dulu ya. Nyanyi sama-sama. Speakernya bisa diaktifkan semua, speakernya. Kita bernyanyi sama-sama. Mereka coba diaktifkan, speakernya diaktifkan. Nyalakan sih. Oke, sudah ya. Ya. Ada yang hafal Lagu Garuda Pancasila? Lagu Garuda Pancasila? Hafal, Pak. Nah, coba kita nyanyi sama-sama yuk. Lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi lagu Garuda Pancasila itu adalah lagu yang melambangkan tentang kita agar kita selalu memperingati atau mengingat jasa para pahlawan kita anak-anak. Ya, Garuda Pancasila itu adalah lambang kita. Sebelum Bapak mulai, Pak, saya matikan dulu speakernya semua kalian ya. Biar dulu biar fokus ya, perhatikan. Ya. Di sini Bapak akan menampilkan sebuah pembelajaran. Kalian bisa menyimak ya, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan.
Nampak ya anak-anak ya? Terlihat? Terlihat ya? Ya, perhatikan baik-baik. Terlihat semua ya? Ya, perhatikan. Nah, di sini kita akan belajar tentang tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 yang sudah Bapak jelaskan tadi anak-anak ya. Nah, kemudian ya. Nah, ini tadi anak-anak kita harus menjaga kesehatan ya. Ini ada beberapa langkah untuk menjaga kesehatan. Nah, coba kita nyanyi lagi ya, sama-sama ya. Tadi sudah guru Pancasila. Sekarang kita menyanyikan lagi lagu nasional ya, dari Sabang sampai Merauke. Ya, bisa ya? Speakernya diaktifkan semua, speakernya diaktifkan semua. Oke. Lin kepemimpinan. Nah, mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke terjaga menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padaku menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, baik anak-anak, di lagu dari Sabang sampai Merauke itu anak-anak ya, sebuah lagu nasional ya. Ini menggambarkan bahwa negara kita ini dari Sabang sampai Merauke itu berjajar pulau. Artinya negara kita ini kaya dengan banyak pulau anak-anak ya. Nah, tujuan membaca hari ini adalah dengan membaca siswa mampu menyebutkan informasi penting yang dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dengan tepat. Setelah membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang manfaat penemuan televisi dalam bentuk peta pikiran dengan sistematis. Dengan diskusi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dan kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Setelah membaca dan diskusi, siswa mampu merealisasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, bidang iptek dan pendidikan dengan mandiri. Dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu menguji model rangkaian tersebut dengan tepat. Dengan membuat rangkaian listrik paralel, siswa mampu dengan sistematis. Ya, ini tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar ada muatan IPS, ada muatan IPA. Nih. Nah, di sini kita mulai dari teks eksplanasi penemuan televisi anak-anak. Coba speakernya yang lain dimatikan dulu, speakernya yang lain dimatikan dulu. Bapak tunjuk salah satu. Ya, speakernya dimatikan dulu. Coba Bapak tunjuk di sini. Alin membacakan teks itu. Coba baca teksnya Alin. Dikasih besar di gambarnya itu. Bisa enggak diklik? Kabur ya? Oke, perhatikan ya. Coba yang kelihatan siapa yang kelihatan? Fitri, coba bacakan Fitri. Fitriani, coba baca teksnya. Diaktifkan dulu speakernya. Sudah kelihatan juga ya? Perhatikan. Ya, si kotak ajaib. Ada yang tidak kelihatan ya teksnya ya?
Oke, perhatikan, Bapak bacakan. John Logie Baird lahir di Skotlandia tanggal 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang beda kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Perhatikan. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibebaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera pada awalnya objek. Ya, perhatikan anak-anak. Jadi televisi itu adalah salah satu penemuan yang ditemukan oleh pertama kali oleh siapa situ? John. Coba diaktifkan speakernya. John siapa tuh? John Logie Baird ya. Ya, coba diaktifkan dulu speakernya. Bapak mau tanya nih. Diaktifkan dulu speakernya. Perhatikan semua di HP-nya. Dilihat kameranya. Perhatikan. Ya. Nah, di rumahnya siapa yang main televisi? Ya, mereka punya ya. Televisi ya. Jadi televisi itu ditemukan pertama kali oleh John Logie Baird, anak-anaknya dari Skotlandia. Nah, ini menulis informasi penting anak-anak dalam sebuah paragraf. Kelihatan anak-anak di situ? Kelihatan. Kelihatan? Jelas ya? Perhatikan. Di dalam menulis informasi penting dalam paragraf, teks bacaan eksplanasi, siswa dapat menemukannya dengan bantuan 5W1H. Apa itu? 5W1H. Yang pertama, what? Itu artinya Apa? where, di, and, who, why, how. Bisa ya. Jadi kalau kita menulis informasi kita harus tahu kalimatannya. What itu apa, where itu di mana, when kapan, who siapa, why mengapa, dan how bagaimana anak-anak. Jadi kalimatannya ini ada fungsinya masing-masing. What itu apa itu menandakan benda, di mana itu menandakan tempat, kapan itu waktu, siapa itu orang, apa itu alasan, bagaimana itu cara. Perhatikan anak-anak ya. Ya, melihat contoh bagaimana informasi dalam sebuah paragraf. Nah, ini ada contohnya anak-anak. Dari paragraf temuan televisi ini salah satu contoh dari menemukan siapa penemu televisi. Nah, berarti dia menggunakan kalimatannya siapa? John Logie Baird. Lahir 1988. Dia adalah penemu yang menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang dikenal dalam televisi. Tangan semua ya, betul ya. Nah, jadi tugas kalian nanti di rumah yaitu menuliskan informasi penting ya dari teks bacaan tadi anak-anak ya, perhatikan. Bisa ya? Jadi tulisan penting dari menggunakan kata what, where, when, who, why, how. Nah, 5W1H ya. Nah, perhatikan anak-anak. Apa kalian tahu bahwa televisi merupakan penemuan? Tadi kita kan telah belajar tentang televisi anak-anak. Berarti kita tahu bahwa penemuan televisi ini sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Penting tidak kira-kira televisi ini anak-anak? Penting apa tidak? Penting. Coba Adik Aksa menjawab. Penting apa tidak televisi ini Adik Aksa?
Besarnya. Ya, perhatikan penting ya. Ya, jadi penemuan televisi tersebut memiliki pengaruh positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Ada enggak pengaruh dari televisi anak-anak? Ada enggak? Ada tidak? Pengaruh negatif dan positif ada enggak? Televisi itu. Ada enggak? Jawab, Alin. Lihat HP-nya Alin, perhatikan. Pengaruh positif dan negatif televisi ada enggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Ada enggak? Ada atau tidak? Jawabannya. Hah? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ayo. Ada ya? Ada. Jadi, nah ini. Sebelum kita lihat negatif dan positifnya, nih tayangan televisi ini. Perhatikan. Televisi itu memuat gambar berita. Film anak, film Ipin ini siapa pernah nonton ini? Ya. Kemudian anak jalanan itu film sini. Dari ketiga ini pasti memiliki dampak positif dan negatif anak-anak. Jadi TV itu punya dampak negatif dan positif, ya. Nah, coba di situ kelihatan? Jelas ya? Nah, pengaruh positif apa itu? Coba Adik Aksa bacakan. Pengaruh positif, 1 sebagai sumber informasi. 2 sarana dan media belajar. 3 sebagai sarana media hiburan. Pengaruh negatif, 1. Mengaruhi anak menjadi malas. 2. Menurunkan proteksi belajar jika sering menonton. 3. Banyak acara bernuansa kekerasan dan menirunya. 4. Pengaruh budaya yang bersanggaan dengan Indonesia. Budaya Indonesia. Ya, perhatikannya pintar. Tepuk tangan temannya. Jadi betul televisi itu anak-anak punya pengaruh yang positif dan negatif. Kalau positifnya tadi yang dibacakan teman-teman kalian semua. Nah, itulah anak-anak itu kita harus bisa memilih acara-acara televisi yang bersifat baik ya. Dan positif. Ya, perhatikan. Selanjutnya, nah, anak-anak, televisi itu dapat menyala atau tidak? Kira-kira kalau kita pakai televisi, dapat menyala atau tidak itu? Nyala. Ayo, ada yang bisa jawab, angkat tangan. Diaksa, coba, Anggun, apa bisa menyala atau tidak? Bisa menyala. Nah, kenapa bisa menyala? Karena ada energi Listrik. Iya. Energi listrik itu anak-anak ada 2 macam. Perhatikan itu yang di Bapak tampilkan itu di HP-nya. Nah, itu ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Ada 2 macam ya. Ada rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik Paralel. Bentar ya. Nah, ini adalah benda-benda yang menggunakan alat energi listrik anak-anak. Ya, ada gambar apa itu? Pemandangan Televisi, kipas angin. Nah, dari ini menggunakan energi listrik. Ya, energi listrik. Bentar ya. Jadi benda-benda seperti televisi, kipas angin dan bola lampu menggunakan energi listrik. Kemudian rangkaian paralel terlihat di situ? Ya. Kelihatan jelas? Jelas, Pak. Nah, coba perhatikan itu. Coba membacakan, Fitriani baca. Fitriani bacakan di situ bisa? Baca. Perhatikan dia di yang Bapak tampilkan di HP-nya. Ya bisa, Pak. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun deretan di mana masing-masing
Lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung pada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu komponen atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Nah, bentar. Itu anak-anak, rangkaian paralel itu ya. Jadi rangkaian paralel itu adalah rangkaian yang disusun secara berderet. Yang masing-masing lampu itu memiliki rangkaian tersendiri. Jadi kalau putus kabelnya salah satu rangkaian tidak mengganggu rangkaian yang lain. Lihat gambarnya itu. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi itu rangkaian paralel anak-anak. Sampai di sini ada yang bertanya? Tidak. Ya? Oke, Bapak lanjutkan. Nah, coba kita lihat di sini ada pembuatan rangkaian paralel ya. Bentar, perhatikan. Nah, perhatikan dulu. Udah dianukan dulu. Speakernya dimatikan dulu speakernya. Perhatikan dulu ya. Perhatikan aja HP-nya, perhatikan HP-nya. Ya. Kelihatan di HP-nya itu tampilannya? Kelihatan ya? Ini video tentang membuat rangkaian paralel. Perhatikan baik-baik. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang dihubungkan dengan sumber tegangan menjadi satu kesatuan. Berdasarkan mengalir tidaknya arus listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian terbuka adalah rangkaian listrik yang tidak dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus terputus atau tidak terhubung. Rangkaian tertutup adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan dua lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Kelebihan rangkaian seri
membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit, dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam. Dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4. Karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala. Karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C. Karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A tetap menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A. Sedangkan lampu B dan C, maka semua lampu akan padam. Karena ketika saklar 3 dimatikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik.
Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Ya, baik anak-anak ya. Jadi itu tadi tentang rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel dan bagaimana cara mengoperasikan kedua rangkaian itu ya kan. Ada perbedaannya kan anak-anak kan bisa melihat kan? Ya, perhatikan. Jadi rangkaian listrik seri dan paralel itu tadi adalah kedua rangkaian yang saling berkaitan anak-anak. Jadi kalau rangkaian seri itu satu disusun secara berbaris, sedangkan kalau rangkaian listrik paralel itu disusun secara ya bercabang anak-anak ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar tadi, ya kalau salah satu dimatikan di rangkaian paralel itu, maka yang lain itu tidak akan terpengaruh anak-anak ya. Perhatikan ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Nah, tugas kalian aja adalah nanti di rumah adalah untuk mempelajari rangkaian listrik paralel dan tugasnya nanti Bapak berikan melalui via Google Classroom ya. Google Form. Ada nanti Bapak berikan linknya di via WA. Nah, anak-anak, ini kegiatan penutup kita hari ini anak-anak. Jadi, bagaimana pelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Coba perhatikan, Anggun. Anggun, perhatikan Anggun. Anggun, perhatikan. Ya. Bagaimana? Coba diaktifkan speakernya. Bagaimana pelajaran ini menyenangkan? Nah, setelah kita belajar ini, kita telah belajar tentang mencari informasi penting dari teks eksplanasi, kedua mengidentifikasi pengaruh positif dan negatif dari televisi ketika membuat rangkaian paralel dan secara sadar. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita akan membuat rangkaian paralel. Bagaimana itu? Nanti kita coba bersama-sama anak-anak ya. Bisa? Ya, bisa ya. Nah, rangkumannya perhatikan. Dari kegiatan belajar hari ini anak-anak yang sudah kita lakukan, kita sudah mempelajari membaca teks, ciri-ciri teks eksplanasi pembahasan dalam teks eksplanasi menggunakan teks ilmiah melalui pemaparan, sejarah, definisi, kualifikasi, dan kebiasaan. Informasi tersebut dapat berupa fakta-fakta empiris dan statistik dan rangkaian peristiwa menjelaskan korelasi antara aspek dan antara peristiwa dalam teks. Nah, jadi itu. Jadi ciri kita eksplanasi tadi tentang TV, penemuan TV. Nah, kita itu sudah mempelajari sejarah TV itu siapa, dari mana arti TV ya. Klasifikasi TV, nah itu kita pelajari semua sudah tadi anak-anak. Yang kedua, menemukan pengaruh televisi dalam kehidupan bermasyarakat melalui contoh-contoh gambar. Nah tadi itu ada kan, sudah kita pelajari kan, gambarnya kan? Ada gambar berita, ada gambar kartun, ada gambar sinetron. Nah di situ kita bisa melihat apa saja pengaruh negatif dan positifnya dari gambar-gambar itu. Kalau berita adalah memberikan informasi, kalau film kartun ya kita akan menonton hiburan, kalau sinetron juga hiburan. Tetapi kalau kita terlalu banyak menonton televisi, itu akan bisa berdampak negatif bagi diri kita. Ya perhatikan ya. Yang ketiga adalah menganalisis dan menyimpulkan rangkaian seri dan paralel dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sebelum Bapak akhiri, ya coba di sini ya. Sebelum kita akhiri pelajaran ini. Bapak mau tanya satu-satu dulu. Dari adik Aksa, coba dihidupkan dulu ininya, mikrofonnya. Adik Aksa, bagaimana pembacaan hari ini? Perhatikan di apa ini perhatikan. Bagaimana pembacaan hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Menyenangkan. Kalau Fitriani, diaktifkan dulu mikrofonnya. Bagaimana menyenangkan atau tidak Fitriani? Menyenangkan. Menyenangkan. Anggun? Diaktifkan dulu mikrofonnya. Menyenangkan, Pak. Kan. Alin? Diaktifkan mikrofonnya. Menyenangkan, Pak. Eka? Ya, menyenangkan ya. Jadi dari pelajaran ini semua kita bisa
dari pelajaran kita tadi bisa kalian diulang lagi di rumah ya, tetap semangat belajarnya di rumah ya, tetap jaga kesehatan, kemudian ibadah ya. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Coba pimpin doa dulu, Adik Aksa pimpin doa dulu sebelum pimpin doa hari ini. Perhatikan. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, Bapak akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.